Berikut adalah penjelasan dari struktur hadis. Yang pertama adalah sanad hadis. Sanad adalah rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis secara berurutan hingga sampai kepada Rasulullah SAW atau sumber lainnya seperti sahabat atau tabi'in. Sanad berperan sebagai jalur transmisi yang memastikan keaslian dan keabsahan suatu hadis. Berikutnya adalah fungsi dan penting sanad. Yang pertama, menjaga keaslian hadis. Yang kedua, membedakan hadis sahih dan dhaif. Yang ketiga, sebagai landasan ilmu hadis. Berikutnya adalah lambang periwayatan sanad. Lambang periwayatan sanad dalam ilmu hadis adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan cara transmisi hadis dari satu perawi ke perawi lainnya. Dalam ilmu hadis, para ulama menggunakan berbagai istilah atau lambang periwayatan untuk menunjukkan bagaimana suatu hadis disampaikan dari satu perawi ke perawi lainnya. Lambang-lambang ini penting karena membantu dalam memahami bagaimana hadis tersebut diriwayatkan, apakah secara langsung melalui bacaan atau dalam bentuk tulisan. Berikutnya, matan hadis. Matan hadis adalah isi atau teks hadis yang menyampaikan informasi berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Rasulullah. Matan ini merupakan inti dari hadis yang menjadi sumber hukum pedoman atau ajaran dalam Islam. Karakteristik matan hadis yang baik agar sesuatu hadis dapat diterima dan dianggap berkualitas yaitu: yang pertama, bebas dari kejanggalan. Berikutnya, tidak mengandung kecacatan, tidak sesuai dengan prinsip Islam, dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang fasih dan jelas. Selanjutnya adalah mukhrij perawi hadis. Mukhrij hadis adalah ulama yang mengumpulkan, meneliti, dan meriwayatkan hadis dalam kitab-kitab hadisnya. Mereka adalah ahli hadis yang menyusun hadis berdasarkan sanad dan matannya dalam kitab-kitab mereka. Perawi hadis adalah individu yang meriwayatkan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada muhad yang membukukannya. Perawi bisa berasal dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Baik, adapun kesimpulannya adalah sanad hadis adalah rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Keabsahan hadis bergantung kepada kredibilitas sanadnya. Yang kedua, lambang periwayatan sanad. Istilah yang digunakan dalam penyampaian sanad seperti haddatsana atau menceritakan kepada kami dan akhbarana atau menggambarkan kepada kami. Yang ketiga, matan hadis. Isi atau teks hadis yang mengandung ajaran, hukum, atau kisah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mukharij atau perawi hadis. Orang yang meriwayatkan hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah takhrij hadis, proses menelusuri sumber kedudukan dan kualitas hadis dalam kitab-kitab hadis. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.